Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, ini kita udah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober. Nah, jadi seperti biasa aku akan evaluasi dulu untuk pengeluaran di minggu kedua sebelum masuk ke gajian minggu ketiga. Buat teman-teman yang belum nontonin video aku di gajian minggu kedua, bisa kalian lihat di video aku sebelumnya ya. Nanti kalian scroll aja video-videonya aku, itu ada atur gaji mingguan, bulanan, terus ada sikin funds dan sebagainya. Nah, di sini aku sambil evaluasi untuk listrik dan beras. Ini udah aku masukin ke dompetnya ya, karena untuk listrik dan beras ini biasanya aku bayarnya itu di akhir bulan atau aku belikan itu di akhir bulan. Nah, ini alhamdulillah untuk belanja mingguan masih ada sisa sebesar Rp40.000. Untuk belanja mingguan ini sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya, paling belinya itu kayak minyak, terus sayurnya pun itu enggak terlalu banyak karena alhamdulillah aku tinggalnya di desa dan orang tuaku punya kebun sendiri, jadi lebih bisa menghemat untuk belanja mingguan. Nah, di sini uang jajan masih ada sisa sebesar 10.000. Jadi untuk uang jajan ini juga aku nggak terlalu banyak jajan karena aku kerjanya itu biasa bawa bekal sendiri ya dari rumah. Jadi bisa sedikit menghemat untuk uang jajan. Nah, di sini dana darurat masih ada sisa sebesar 20.000. Jadi dana darurat ini nggak kepakai untuk di minggu kedua ini ya. Nah, sekarang tinggal aku totalin sisa anggaran di minggu kedua, yaitu sebesar ada 10, 20, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi alhamdulillah di minggu kedua ini masih ada sisa sebesar 70.000. Jadi lumayan ya, bisa masukin uangnya ke tabungan kalender atau sikin funds lainnya. Nah, ini dia uang yang udah aku terima di minggu ketiga ini, yaitu sebesar Rp550.000. Alhamdulillah ada sedikit rezeki tambahan, jadi untuk minggu ketiga ini lebih banyak dari minggu kedua kemarin. Dan sebelum aku posin ke dompet pintarnya, di sini aku mau bikin anggarannya dulu. Jadi kenapa aku setiap minggunya itu bikin dulu kayak budgeting kayak gini? Karena pengeluaran setiap minggunya itu pastinya berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya. Contohnya di minggu kedua aku nggak beli pampers dan susu karena susu anak itu masih ada. Jadi bisa aku skip dan uangnya bisa aku masukkan ke sikin funds. Nah, kalau minggu ketiga ini aku sisipkan uangnya itu untuk beli pampers dan susu karena susu dan pampersnya anak udah habis. Jadi itulah kegunaan budgeting setiap minggunya, karena otomatis ya kalau kita dapat gajian itu atau dapat penghasilan dari Pak suami, kita harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan kita. Contohnya nih, kalau misalnya kalian dapat penghasilan bulanan, itu langsung kalian pikirkan pengeluaran bulanannya itu apa aja. Dan kalau misalnya mingguan, setiap minggunya pasti kalian juga akan bikin budgeting kayak aku bikin ini. Sebelumnya aku juga dari awal aku bikin budgeting itu aku nerapin budgeting bulanan, tapi ternyata alhamdulillah aku dan Pak suami ada sedikit rezeki, ada tambahan gaji mingguan, jadi kami berdua menerapkan budgeting mingguan, mau belajar juga dan masih proses juga. Ternyata setelah kami beberapa minggu menjalankan budgeting ini lebih mudah dan lebih enakan itu budgeting mingguan. Jadi buat teman-teman lain bisa kalian sesuaikan aja mau bikin budgeting bulanan atau budgeting mingguan. Mohon maaf ya kalau misalnya hiasan di bukunya ini nggak terlalu menarik, karena akhir-akhir ini aku nggak terlalu semangat ya dalam bikin gambar atau bikin hiasan di bukunya, karena kesibukan aku saat ini adalah mau ikut tes P3K. Jadi doain ya teman-teman,
karena lagi sibuk-sibuknya ngurusin berkas dan persiapan untuk tes. Nah, di sini sambil aku isi-isi pengeluaran di minggu ketiga. Buat teman-teman lainnya, jangan lupa juga mampir ke channel TikTok aku ya. Jadi aku ada akun baru, yaitu akun TikTok. Di situ aku bahas tentang keajaiban Jarur Langit ya. Di situ aku ngamalin beberapa amalan Jarur Langit, contohnya kayak sholawat, terus baca surat Al-Waqiah, sholat tahajud, sholat duha, dan itu adalah amalan-amalan Jarur Langit. Nah, sebelum lanjut ke cerita Jarur Langit, di sini aku udah selesai bikin budgeting di minggu kedua, jadi sisanya itu sebesar 40.000 ya. Jadi pengeluaran di minggu ketiga yaitu sebesar 510.000. Nah, ini ada sisa alhamdulillah sebesar 40.000 dan nanti akan aku gabungkan dengan sisa minggu kedua. Nah, ini dia contoh aku ngamalin Jarur Langit. Di buku ini ada dahsyatnya salat tahajud dan salat duha. Jadi buku ini benar-benar rekomendasi ya buat teman-teman lainnya, karena ini ada tata cara salat tahajud, salat duha, terus keajaiban-keajaiban yang mengamalkan salat tahajud dan salat duha. Jadi ini adalah daftar isinya buat teman-teman lain yang tertarik mau mengamalkan Jarur Langit dan mau hajatnya terkabul, bisa kalian pesan buku ini, nanti aku cantumin linknya ya. Dan selain aku mengamalkan sholat tahajud dan sholat duha, aku juga mengamalkan sholawat Nabi, yaitu 1000 kali dalam sehari. Nah, jadi aku udah banyak banget ya keajaiban-keajaiban yang udah aku buktikan dengan sholawat. Dan selain itu juga ada sedekah subuh yang alhamdulillah aku terapkan udah beberapa bulan ini. Dan sedekah subuh ini nggak harus kita ngisi banyak ya. Misalnya nih kalian isi aja 2.000 rupiah setiap subuhnya, dan itu harus rutin. Jadi satu hajat satu sedekah ya. Dan selain sedekah subuh, sholawat dan sholat duha dan tahajud, di sini aku juga mengamalkan LOA atau Law of Attraction. Di sini aku tulis keinginan-keinginan aku yang kayak 2022 adalah tahun keberuntungan dan tahun aku lulus P3K. Jadi di sini aku buat setiap tanggalnya dan aku tulis misalnya paragraf pertama alhamdulillah ya Allah, paragraf kedua di situ aku bikin terima kasih Allah, akhirnya pokoknya afirmasi kayak gitu ya. Dan bisa kalian tonton di channel-channel YouTube-nya teman-teman yang lain yang mengamalkan Jarur Langit. Contohnya tuh channelnya Kak Dina, terus Kak Moonlight, dan channel-channel temen yang mengamalkan Jarur Langit ini. Pokoknya banyak banget ya teman-teman kita yang udah membuktikan dan mengamalkan Jarur Langit ini. Dan di akun TikTok aku, di situ aku nggak bahas tentang budgeting atau gaji bulanan, jadi aku bahasnya itu tentang Jarur Langit. Kalau teman-teman lainnya yang tertarik bisa kalian kunjungin aja akun TikToknya aku ya, nanti aku cantumin link juga linknya. Oke, kembali ke gajian minggu ketiga. Di sini aku sambil susun-susun uangnya ya, karena biar lebih memudahkan aja. Nah, buat teman-teman lain yang tertarik dengan peralatan yang aku pakai ini, bisa kalian lihat di deskripsi ya. Nanti aku cantumin juga link tokonya. Nah, jadi sedikit cerita lagi. Dari awal aku budgeting itu aku rasanya nggak nyangka ya aku bisa di tahap sekarang, aku bisa mempunyai gaji yang aku inginkan, terus punya tabungan itu sambil aku berdoa, terus berusaha, dan aku juga menerapkan sholawat yang tadi aku ceritain ya. Dan itu benar-benar kerasa banget. Sampai sekarang aku mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lebih dipermudahkan. Nah, ini untuk listrik, beras, dan paket data sudah aku jelasin ya di video-video sebelumnya. Kalau ketiga ini aku biasanya bayarnya di akhir bulan atau di awal bulan, karena ini sistemnya bulanan ya untuk listrik, beras, dan
paket data. Jadi aku pisahin dari dompet disiplin biar nggak kepakai gitu ya. Contohnya nih untuk listrik 40.000, jadi aku bikin tulisan untuk uang listrik. Nah ini ada kembaliannya, terus aku susun lagi. Selanjutnya ada beras ya. Untuk beras juga sama, di sini aku budgetkan 30.000. Jadi nggak aku masukin ke dompet ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ngelihat kok nggak diisi kak dompet disiplinnya, jadi uangnya itu udah aku pisahkan. Nah ini alhamdulillah udah terkumpul cukup banyak untuk beras, karena aku masih tinggal sama orang tua, jadi aku kayak bantuin uang beras, listrik itu setiap bulannya. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau banyak banget suara, karena ini anak aku udah bangun. Jadi kalau dia udah bangun tuh bener-bener riwah banget kalau mau bikin video atau mau dubbing video. Oke, setelah aku ngisi listrik dan beras, di sini ada belanja mingguan. Untuk belanja mingguan ini masih sama setiap minggunya, yaitu aku budgetkan 150.000. Jadi kalian sesuaikan aja ya teman-teman dengan pengeluaran kalian untuk belanja mingguan ini, karena setiap keuangan keluarga itu pastinya berbeda ya. Dan untuk bensin di sini sebesar 50.000. Kemudian paket data. Nah iya, paket data tadi juga aku bayarnya itu di akhir bulan ya, karena aku belinya itu paket bulanan, nggak paket mingguan. Jadi lumayan menghemat paket data ya. Nah jadi tinggal aku masukin aja, dan setelah uang listrik, beras, dan paket data ini aku pisahkan dari dompet pintar, kemudian aku masukkan ke dompet khusus untuk belanja mingguannya atau pengeluaran bulanannya ya. Oke, selanjutnya ini uang jajan aku budgetkan 50.000. Jadi uang jajan ini hanya khusus aku aja ya. Anak itu masih kecil, jadi aku nggak kasih jajan. Cuman aku kasihnya itu kayak susu, terus bikin makanan dari rumah. Jadi karena dia juga umurnya baru 1 tahun, jadi aku kurangin banget untuk beli kayak ciki-cikian di warung itu ya. Nah mohon maaf ini kameranya agak sedikit goyang karena anak aku udah mulai aktif banget, udah mulai mengganggu ya. Oke, selanjutnya ini ada uang pampers dan susu, aku gabungin aja, yaitu sebesar 150.000. Nah untuk susu, karena anak aku udah umurnya 1 tahun, alhamdulillah harga susunya menurun ya. Jadi ini nanti paling ada sisa kayak 20.000-an, tapi biasanya kalau aku masuk ke Indomaret atau Alfamart atau minimarket, itu biasanya aku akan beli kayak perlengkapan bayi gitu, kayak sabunnya atau lotionnya anak. Jadi uangnya itu sisanya biasanya aku gunain lagi. Nah ini setelah aku selesai masukin ke dompet disiplin, ada masih sisa uang sebesar 110.000, dan sisanya ini seperti biasa aku masukkan ke tabungan kalender. Nah tabungan kalender di bulan Oktober ini, yang mau tahu cara gimana aku bikinnya, kalian lihat aja ya videonya. Aku di situ aku udah bikin cara nabung sistem kalender ini. Nah ini aku lingkarin nominal sampai ke 110.000, dan ini udah aku hitung ya sebelumnya. Alhamdulillah setiap minggunya itu masih ada sisa, dan nggak nyangka juga walaupun gajinya itu nggak seberapa, tapi karena kita selalu bersyukur dan selalu mengamalkan jalur langit yang sudah aku ceritain tadi, ada aja pokoknya rezeki untuk keluarga kecilku.
Nanti di awal bulan atau di akhir bulan kalau tabungan ini udah penuh dan akan aku bongkar, kalian jangan lupa juga tontonin videonya ya, gimana cara aku nabung Sinking Funds lainnya. Oke, mungkin segitu aja videonya aku. Wassalamualaikum.